Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus pesantren Bait Al-Qur'an, yang saya hormati segenap santri dan jamaah Masjid Bait Al-Qur'an yang saya cinta dan sayangi. Saya sebenarnya bingung apa yang menjadi hal fundamental bagi masyarakat Gen Z sekarang. Ternyata tatkala saya ada di kamar mandi, saya memikirkan apa kultum yang akan saya bawakan ya. Saya bertemu dengan satu judul pertanyaan yang terkadang pertanyaan itu membuat seseorang menjadi down, terutama Gen Z sekarang. Yaitu hafal Al-Quran dulu atau paham Al-Quran dulu. Pernah nggak sih teman-teman penghafal Quran ini, hamil Quran ini mendapatkan pernyataan, ngapain sih hafalin Quran? Yang penting kan diamalkan dan dipelajari, kan ya? Pernah nggak? Atau menghadapi pernyataan ngafal Quran itu gak ada faedahnya. Yang penting itu kita mempelajari sungguh-sungguh dan mengamalkannya. Begitu yang seharusnya kan. Yang tatkala pada saat itu saya masih ingat betul, pada saat saya ada di sini, hal tersebut diajukan oleh pertanyaan santriwati Bait Al-Qur'an. Itu. Tatkala saya memikirkan itu, oh iya, ini cocok dengan pernyataan yang membuat sekarang anak-anak Gen Z down. Saya sekarang ada di depan ini sebagai penyemangat kalian semua. Penyemangat untuk memberikan motivasi hal yang harus dijawab tatkala dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Gitu. Oke, kalau kita mengaca pada standar salafun saleh atau pada era keemasan Islam di abad 8 hingga 12 Masehi dahulu, kita akan menemukan bahwasannya menghafal Quran adalah hal yang lumrah. Sebut saja seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Bukhari. Yang semua ini sebelum mereka melanjutkan kepada fan ilmunya, mereka pasti mewajibkan terhadap dirinya dahulu untuk menghafalkan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka pasti mewajibkan kepada dirinya dahulu. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran karya Al-Imam Asy-Suyuti, tatkala beliau memaparkan tentang syarat-syarat seorang mufassir, beliau sama sekali tidak mencantumkan satupun bahwasannya menghafal Al-Quran adalah hal yang wajib. Tidak mencantumkan beliau. Pada saat beliau memaparkan syarat-syarat seorang mufassir, beliau tidak mencantumkan bahwasannya menghafal Quran adalah hal yang wajib. Mengapa demikian? Karena ada kaidah al-mu'arraf la yu'arrif. Sesuatu yang sudah masyhur tidak perlu dijelaskan lagi. Pada saat itu semua orang pada saat itu sudah pasti paham mengapa ada mujtahid, mengapa ada ahli fikih, mengapa ada ahli hadis. Yang semuanya ini beliau ini sebelum melanjutkan kepada fan ilmunya, pastinya beliau menghafalkan Al-Qur'an dahulu. Itu. Jadi kenapa kok Al-Quran dahulu? Karena Al-Quran adalah akar. Yang tatkala akarnya tidak kokoh, pondasinya tidak kokoh, pasti ke atasnya akan roboh. Pasti roboh. Apalagi anunya cuman roboh itu pasti gitu. Tatkala makanya menghafalkan Al-Quran adalah hal yang wajib. Yang terpenting, dan kita tidak harus menjadi seperti seorang Abi Quraisy atau seorang mufassir lainnya, meskipun bisa dikatakan tidak bisa. Meskipun bisa dikatakan tidak bisa ya. Insya Allah bisa.
kita yang terpenting itu bagaimana kita mengamalkan dan mempelajarinya. Ada suatu kaidah. Orang bijak mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kamu gapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Tatkala kamu diberikan pernyataan seperti itu, jawab, lebih untung saya menghafalkan Al-Quran daripada saya meninggalkan segala syarat-syarat seorang mufassir. Kalau katanya Gus Baha itu pede mawon, apa ya bahasa Jawanya ya? Kalian itu pede saja, pede saja. Karena kalian dalam menghafal Quran itu secara tidak langsung menjaga kelestarian lafaz-lafaz ilahi. Kalian itu menjaga kalam-kalam Allah. Jadi kalian pede saja sebagai seorang penghafal Quran, meskipun kalian tidak bisa meraih segala syarat-syarat seorang mufassir tersebut. Begitu. Dan yang perlu digarisbawahi, yang terpenting bukan tentang siapa yang paling hafal atau siapa yang paling paham, tetapi siapa yang paling bisa menginternalisasikan nilai-nilai Qur'aniyah kepada kehidupan sehari-harinya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting, bukan siapa yang paling paham atau hafal. Kalau cuman hafal banyak, hafal sekarang dalam 2 minggu. 2 minggu tidak mungkin. Dalam 3 bulan banyak. 1 bulan saya berapa tahun hafal Quran gitu. Itu kalau cuman hafal banyak, tapi siapa yang dapat menginternalisasikan nilai-nilainya sekarang? Itu yang perlu dijadikan pondasi bagi anak-anak Gen Z sekarang. Dan bukan yang penting bukan hafal sekedar hafal doang atau paham doang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Itu yang terpenting gitu. Jadi kalau kalian dihadapkan dengan pernyataan-pernyataan tersebut, hadapi dengan rasa percaya diri bahwa aku ini termasuk secara tidak langsung termasuk sebagai seorang yang menjaga kelestarian lafaz-lafaz Al-Quran. Kalau kalian tidak bisa menghadapinya, ada saya yang bisa menghadapi pernyataan-pernyataan di masyarakat kalian. Pastinya kalau yang cowok tidak, saya yang bilang yang cewek gitu. Pastinya saya juga pernah mengalami, dan pengalaman saya tersebut tatkala saya sudah sadar berada di BQ, oh iya, pernyataan tersebut pastinya diajukan oleh orang-orang yang tidak paham terhadap apa itu seorang mufassir. Pasti orang tersebut tidak punya akal yang logis untuk memberikan pernyataan. Pastinya. Karena tatkala orang yang sudah bijak, orang yang sudah paham terhadap isi-isi Al-Quran tidak mungkin memberikan pernyataan seperti itu, yang sehingga membuat punah, membuat down seorang penghafal Quran di zaman Gen Z ini gitu. Jadi kalau kalian dihadapkan, pede saja, pede mawon. Jadi Gus Baha itu pede mawon, pede saja tatkala dihadapkan dengan pernyataan seperti itu, karena kalian termasuk penjaga lafaz-lafaz Tuhan gitu. Mungkin kurang lebihnya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu, chat saja saya. Saya selalu membuka pintu untuk kalian semua. Itu yang cewek, kalau yang cowok enggak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul